Ya Syekh Abdul Qadir, aku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di kalangan laki-laki bangsa manusia sering meminta perlindungan kepada kalangan laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqo, maka bangsa jin yang diminta pertolongan tersebut akan menambah kesesatan bagi mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insyaallah saya akan membahas tentang bagaimana bahaya tenaga dalam karena ada unsur syaitan, bantuan dari bangsa jin yang membuat kita semakin tersesat dan berbuat dosa bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat kita kepada yang masih mengendalami ilmu tenaga dalam. Saya memohon karamahmu untuk minta tenaga dalam. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana letaknya kesesatan dan tenaga dalam itu? Satu, dari awal mula wiridan-wiridan dan amalan-amalan yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut sudah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti mengamalkan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek dengan hitungan ribuan, dan juga mereka mengamalkan suatu amalan seperti berpuasa mutih selama 40 hari, hanya makan nasi putih dan air putih saja. Dan inilah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang dilarang oleh agama. Salahnya di mana? Yang dibaca toh Al-Quran, yang dikerjakan adalah puasa, dan itu juga dibaca setelah kita melakukan sholat hajat, sholat sunnah, ataupun sholat wajib kita wirid. Salahnya adalah ketika dia membaca Al-Quran dengan hitungan banyak. Satu, tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang kedua, akan mengakibatkan rusaknya huruf, makhraj huruf, rusaknya makna, rusaknya susunan-susunan Al-Quran. Maka otomatis ketika dia membaca dengan ribuan, dia merusak Al-Quran, dan itu adalah perbuatan dosa yang akan mengundang datangnya syaitan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Su'ara 221 sampai 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin asim. Dan juga ketika mereka mengamalkan atau ketika memakai ilmu tenaga dalam itu, mereka memanggil, meminta kepada roh-roh orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan wali, bahkan mereka berani memanggil roh-roh para nabi. Dan ini bentuk satu kesyirikan karena memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari tuh? 3. Puasa biasa apakah puasa mutih? Puasa mutih. Nah, kenapa? Sampai ada lagi syarat untuk mutih. Karena apa? Karena ketika berpuasa itu orang menahan haus dan lapar. Sebenarnya dasarnya kita lepas dulu masalah Ramadan, masalah sunnah. Kita dasar puasa. Puasa adalah satu kezaliman karena tidak memberikan hak perut kita. Tapi ketika kita melaksanakan perintah Allah, Ramadan dan sunnah, otomatis nilai kita ibadah ya. Tetapi ini kan bukan karena Ramadan, bukan karena sunnah. Saudara kita ini berpuasa, menahan haus dan lapar, jelas dia bentuk kezaliman dengan perutnya sendiri. Karena bukan karena perintah Allah dan bukan sunnah Nabi. Yang kedua, dia telah meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Makan garam, makan ikan, makan daging halal nggak? Coba Pak, daging, ikan, garam,
itu hukumnya halal atau haram? Haram. Halal. Halal. Insya Allah. Nah ini saudara kita ini dia malahan meninggalkan yang dihalalkan Allah selama 3 hari. Dia sadar tidak sadar telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya seperti apa coba? Orang yang mengharamkan atau menghalalkan sesuatu itu bisa jadi murtad. Ya, saudara ini jelas mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kalau terucap dalam ketika dia mau berpuasa, saya mengharamkan sesuatu yang asin, ikan dan sebagainya untuk 3 hari bagi saya, dia sudah murtad. Tapi kalau tidak keluar dari lisan, itu jatuhnya dosa besar. Nah, oleh karena itulah yang diharapkan oleh siapa? Oleh setan. Ketika saudara kita ini mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, walaupun tidak sampai dengan murtad, tapi dia berbuat besar, dosa besar, otomatis mereka akan datang memberikan bantuan, karena salah satu pintu masuk jin untuk ketemu manusia adalah perbuatan dosa. Ya, jadi jelas kesimpulannya ilmu seperti itu tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Pertama, tidak ada ajaran dari Rasulullah. Yang kedua, banyak ritual-ritual yang melanggar syariat dan sampai berbahaya tadi. Kalau sampai terucap dia mengharamkan bisa jadi murtad, tapi kalau di hati maka dia jadi haram dan itu memancing setan dari bangsa jin. Maka ini seperti ini, temannya seperti ini. Dan oleh karena itu, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Terus alhamdulillah, walaupun ruqyah ini dari akibat yang memang di masa lalu, tapi Allah berikan kemudahan dan tidak ada kesurupan dengan izin Allah. Oke. Coba. Pernah mendengar orang tua nggak?